Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi nikmat kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tahun 2022 Masehi. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan tausiah yang berjudul jauhkan diri dari sifat israf dan mubazir. Kebanyakan orang yang berpuasa seringkali mengidamkan makanan tertentu untuk disantap di saat berbuka. Keinginan itu muncul karena tubuh tidak dapat asupan makanan apapun selama belasan jam. Akibatnya, kebanyakan orang cenderung mempersiapkan berbagai jenis makanan untuk berbuka puasa. Padahal, biasanya perut akan terasa kenyang setelah meneguk air dan memakan 3 butir kurma. Sehingga makanan yang telah dibeli seperti cendol, salalawak, bakwan, dan lain-lainnya tidak termakan dan jadi mubazir. Indonesia adalah negara yang menduduki peringkat kedua setelah Arab Saudi dalam hal mubazir membuang-buang makanan. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, setiap tahun terdapat 13 juta ton sisa makanan yang terbuang di Indonesia, atau bisa disetarakan dengan 500 kali berat Monas jika dirata-ratakan. Setiap orang Indonesia membuang 300 kilo sampah makanan setiap tahunnya. Allah memerintahkan kita untuk makan secukupnya, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Pada surat Al-Isra ayat 27, Allah mengingatkan manusia tentang perilaku mubazir. Sesungguhnya orang yang mubazir adalah saudara setan yang ingkar kepada Tuhannya. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, lalu bagaimana dengan mengurangi mubazir? Tipnya pertama, belilah makanan secukupnya sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan. Kedua, ingat pengalaman tahun sebelumnya. Apakah saat beli takjil atau makanan yang selalu banyak dapat kita habiskan, atau banyak yang mubazir? Kalau mubazir, maka kurangilah porsi makanan atau takjil untuk dibeli. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, secara terminologi menurut Ibnu Mas'ud, tabzir berarti membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar. Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Abbas. Mujahid mengatakan, seandainya seseorang membelanjakan semua hartanya dalam kebenaran, dia bukanlah termasuk orang yang boros. Seandainya seseorang membelanjakan 1 mud bukan pada jalan yang benar, dia termasuk seorang yang pemboros. Qatadah mengatakan bahwa tabzir ialah membelanjakan harta di jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada jalan yang tidak benar serta untuk kerusakan. Dalam tafsir Al-Azhar, bahwa menurut Imam Syafi'i, mubazir ialah membelanjakan harta tidak pada jalannya. Sedangkan menurut Imam Malik, mubazir ialah mengambil harta dengan jalan yang pantas tetapi mengeluarkannya dengan jalan yang tidak pantas. Syekh Al-Maraghi dengan singkat mengatakan, at-tabzir ialah menafkahkan harta tidak pada tempatnya. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, bahwa setiap perbuatan yang berlebihan adalah cenderung pada perbuatan setan. Karena itu, di dalam melakukan tindakan harus berada pada posisi di tengah-tengah. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah.
Sementara dalam perspektif Ahmad Mustafa Al-Maraghi, dalam tafsir Al-Maraghi berpendapat bahwa pemborosan terhadap harta berlebihan dalam hal-hal yang bersifat duniawi, dalam arti untuk kepentingan dunia, adalah terlarang. Berbeda halnya dalam urusan akhirat, maka boleh saja orang berlebihan sepanjang tidak merugikan pihak lain. Berbeda dengan pendapat di atas bahwa Hamka dalam tafsir Al-Azhar menganggap tabzir sebagai perbuatan yang menyalahi aturan, karena tidak boleh berlebihan termasuk dalam urusan ibadah kecuali cinta pada Tuhan. Jadi Hamka membedakan ketika berlebihan dalam cinta pada Tuhan. Dalam pandangan Hamka, tabzir itu sebagai perbuatan batil. Akan tetapi ada pengecualiannya, yaitu berlebihan dalam muhabbah. Cinta pada Tuhan itu boleh saja, bahkan bagus, karena cinta berlebihan pada Tuhan pada hakikatnya tidaklah berlebihan. Yang penting cintanya itu tulus secara mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mubazir adalah perilaku setan. Saudara setan yang tak lain adalah para pelaku israf, memiliki berbagai perilaku, dan dalam setiap kondisi akan memiliki perilaku yang berbeda-beda. Mereka yang melakukan israf secara sadar dan dengan sengaja, berarti ia telah menyertai setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga terdekat hak mereka, dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran surat Isra ayat 26 dan 27. Pada ayat di atas, orang-orang yang israf dikenal sebagai saudara dan pengikut setan. Oleh karena itu, di sini bisa dikatakan barang siapa yang menggunakan kekayaan dan harta di luar ketentuannya, maka ia telah terlibat dalam perbuatan setan dan memiliki rasa takabur. Perbuatan boros adalah gaya hidup materialis dan hedonis, gemar berlebihan dalam menggunakan harta, uang, maupun sumber daya yang ada demi kesenangan saja. Dengan terbiasa berbuat boros, seseorang bisa menjadi buta terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Sulit membedakan antara yang halal dan yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, dan sebagainya. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk hidup sederhana dan hemat. Karena jika semua orang menjadi boros, maka suatu saat bangsa bisa rusak, bahkan negara akan hancur. Beberapa contoh sifat boros dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya gemar membeli produk yang mahal karena gengsi. Boros menggunakan air bersih dan juga air minum. Senang membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Dan memiliki hobi pamer jenis barang mahal. Dan senang bila dikatakan dirinya dengan sebutan juragan, sultan, atau orang kaya. Israf nampaknya lebih mengarah kepada sifat royal dengan mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan. Orang-orang yang seperti ini
ingin saja memiliki setiap yang baru. Padahal barang yang lama masih berfungsi dengan baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Adapun sifat mubazir nampaknya lebih mengarah kepada sifat kesenangan sesaat. Padahal masih banyak lagi manfaat yang dapat diambil dari harta yang dimilikinya. Bila mengeluarkan harta kekayaan dalam jumlah yang banyak atau israf, akan tetapi mengeluarkan ini dilakukan di jalan kebaikan tertentu dan ada manfaatnya, tidaklah dinamakan dengan tabzir. Karena israf menyia-nyiakan dan merusak kekayaan memiliki makna yang lebih luas dan mencakup berbagai aspek, seperti berlebihan dalam infak pribadi dan urusan sosial yang tidak bisa diartikan sebagai tabzir. Akan tetapi tabzir mencakup penyia-nyiaan berlebihan dalam menggunakan makanan dan perlengkapan kehidupan. Dengan kata lain, bisa dikatakan di setiap tabzir adalah israf, akan tetapi di setiap israf belum tentu tabzir. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semoga kita dijauhkan dari sifat israf dan mubazir, karena Allah sangat membenci kedua sifat ini. Sebaliknya, mari kita tingkatkan sedekah kita, ibadah kita di bulan yang mulia ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.